Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang yang menganut daripada agama Islam. Mudah-mudahan nikmat yang besar ini akan selalu kita dapatkan, akan selalu kita miliki sampai kita meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin al-kiram, kita sekarang berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban. Bulan yang kata Nabi SAW, daka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Nabi mengatakan ini adalah bulan yang mana banyak manusia yang lupa, karena Sya'ban ini antara bulan Rajab yang mana dikatakan Asyhurul Hurum, termasuk daripada bulan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan juga antara bulan Ramadan. Sya'ban berada di tengah-tengahnya antara 2 bulan yang mulia. Karena itu banyak manusia melupakan daripada bulan Sya'ban ini. Padahal bulan Sya'ban ini banyak Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, banyak menurunkan ampunannya, banyak memberikan daripada anugerah yang sangat besar. Dan tentunya bulan Sya'ban ini adalah sebagai penentu daripada keberhasilan kita di dalam bulan Ramadan. Karena barang siapa yang membiasakan dengan melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi dirinya untuk lebih semangat beribadah di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan pelipat gandaan daripada pahala yang banyak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bulan Sya'ban, makna daripada Sya'ban, banyak ulama mengartikan di antaranya Sya'ban diartikan li'annahu yatasha'ab minhu khairat katsirah. Karena di bulan Sya'ban ini banyak Allah Subhanahu wa taala mengucurkan daripada kebaikan, memberikan daripada kebaikan, kebaikan dunia maupun akhirat. Banyak di antara ulama-ulama yang lain mengartikan daripada Sya'ban. Kemudian bulan Sya'ban ini apa yang harus kita lakukan di dalam bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban sudah dikatakan bahwa di kitab Ghunyah disebutkan di Sayyidil Kilani an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi SAW. Kemudian wa syahr Ramadan syahr ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Karena itu bulan Sya'ban ini dikatakan bulannya Nabi SAW. Apa yang harus kita perbanyak? Kita berbanyak untuk membaca salawat kepada Nabi SAW. Tapi bukan berarti kita hanya bersalawat di bulan Sya'ban. Artinya apa? Kita memperbanyak salawat di bulan Sya'ban. Karena memang turunnya daripada ayat yang memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi SAW, yaitu turun di bulan Sya'ban. Itu ayat yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian baru setelah Allah memulai salawat, para malaikat memulai salawat,
baru saat itu Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah dan bersalamlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya salam. Karena itu bulan Sya'ban juga dikatakan syahrus shalah 'alan nabi, yaitu bulan kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun fadilah daripada salawat sering kita dengarkan, sering kita dapatkan bahwa baca salawat itu adalah banyak sekali fadilahnya. Di antaranya setiap kali kita bersalawat kepada Nabi, Nabi langsung menjawab salawat salam kita, langsung dijawab oleh Nabi SAW. Dan Nabi sendiri yang mengatakan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang muslim, tidak ada seorang pun daripada seorang muslim yang bersalam dan bersalawat kepadaku, kecuali Allah akan mengembalikan ruhku kepada jasadku sehingga aku menjawab salawat dan salamnya. Karena itu perbanyak salawat kepada Nabi sehingga Nabi kenal dengan kita, Nabi tahu dengan kita. Kenapa? Karena Nabi selalu menjawab salawat dan salam kita. Dan itu juga sudah dikatakan oleh Nabi SAW bahwa orang yang akan menjadi teman dekat daripada Nabi nanti di hari kiamat itu orang yang banyak salawat kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, agrobukum manzilatan yaumal qiyamah, agrobukum minni manzilatan yaumal qiyamah, aktsarukum alayya salatan. Paling dekatnya kamu di hari kiamat daripada aku nanti, yaitu orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Itu adalah kedudukan yang tinggi. Tentunya Nabi akan mendapatkan surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdausul A'la, surga Firdaus. Orang yang banyak bersalawat akan dekat dengan Nabi SAW. Yaitu kedudukan yang tinggi akan dicapai bagi orang yang banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Dan banyak sekali di antara fadilah-fadilah salawat juga pernah dikatakan oleh Nabi SAW bahwa orang yang bersalawat kepada Nabi satu kali, man shalla alayya marratan wahida, barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali aja salawat, maka sallallahu biha asyra, maka Allah akan bersalawat kepada dia dengan 10 kali salawat. Allah akan membalas salawatnya dia satu kali dengan 10 kali balasan. Apa salawat Allah kepada hambanya? Artinya Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan ampunannya, Allah akan memberikan pemberian yang banyak kepada orang yang bersalawat kepada Nabi SAW. Dan juga kita perbanyak salawat di bulan Sya'ban ini untuk supaya kita dihilangkan daripada segala kesumpekan yang ada pada diri kita, dihilangkan daripada kesumpekan yang ada di daerah kita. Sekarang kita banyak, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kepada manusia, juga kepada kaum muslimin, dengan banyaknya virus, banyaknya wabah penyakit, banyaknya malapetaka. Di antara cara untuk supaya Allah mengangkat daripada bala tersebut, mengangkat daripada musibah tersebut, di antara cara untuk mengangkat daripada wabah penyakit, yaitu apa? Dengan kita banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab. Pernah Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi SAW. Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaika. Ya Rasulullah, aku ingin memperbanyak salawat kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Ubay bertanya kepada Nabi, kam aj'alu laka min salati ya Rasulullah. Berapa banyak yang harus aku bacakan salawat kepadamu ya Rasulullah untuk setiap harinya? Kemudian Nabi mengatakan, masyi'ta, terserah kamu bersalawat berapapun, terserah kamu. Akhirnya Ubay mengatakan, ar-rubu' ya Rasulullah, 1/4 waktuku ya Rasulullah untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Tetap jawaban Nabi SAW, ma syi'ta wa in zitta fa huwa khairun lak. Terserah kamu, kalaupun kamu mau menambah daripada salawat tadi itu adalah kebaikan bagi kamu. Idan ya Rasulullah an-nisif, kalau begitu ya Rasulullah, aku akan jadikan waktu-waktuku, separuh waktuku untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Jawaban Nabi tetap tidak berubah, ma syi'ta, terserah kamu, fa in zitta fa huwa khairun lak.
Kalaupun kamu mau tambah, itu adalah kebaikan bagi kamu. Kemudian Ubay mengatakan yang ketiga kalinya, as-sulusain ya Rasulullah. Kalau gitu ya Rasulullah, 2/3 waktuku ya Rasulullah, aku akan jadikan semuanya untuk bersalat kepadamu ya Rasulullah. Jawaban Nabi tidak berubah. Nabi mengatakan, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak. Kalaupun kamu mau tambah, itu adalah kebaikan bagi kamu. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Nabi oleh Ubay? Idzan ya Rasulullah aj'alu kullaha laka salah. Ya Rasulullah, kalau gitu waktu-waktu semuanya aku jadikan untuk salawat kepadamu ya Rasulullah. Apa jawaban daripada Nabi SAW? Idzan tukfa hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu, wahai Ubay, akan dicukupi segala keinginan kamu, akan dihilangkan daripada segala kesumpekan kamu, dan akan diampuni daripada semua dosa-dosa kamu. Karena itu cara untuk supaya menghilangkan daripada kesumpekan yang ada pada diri kita, yaitu dengan banyak bersalat kepada Nabi. Cara untuk supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita juga dengan cara kita memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Masih banyak fadilah-fadilah salawat, keutamaan-keutamaan dari para salawat kepada Nabi SAW masih banyak. Karena itu jangan henti-hentinya kita untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Gak ada beratnya kita bersalat kepada Nabi, gak ada beban kita bersalat kepada Nabi. Dalam keadaan apapun kita mau bekerja dengan bersalat kepada Nabi tidak menjadi beban. Kita dengan duduk, dengan kita melakukan apapun tidak ada beban untuk membaca salawat kepada Nabi SAW. Karena itu perbanyak untuk salawat kepada Nabi SAW. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di bulan Sya'ban ini memang kejadian-kejadian yang besar terjadi kepada Nabi SAW. Di antaranya pemindahan daripada arah kiblat, yang asalnya arah itu menghadap. Setelah itu dilalui oleh Nabi SAW, dilakukan oleh Nabi SAW dengan para sahabatnya selama 17 bulan. 17 bulan menghadap ke arah ke arah Baitul Maqdis. Kemudian untuk supaya arah kiblat dikembalikan kepada kiblat seperti datuknya, yaitu Ibrahim alaihissalam, yaitu ke Ka'bah. Nabi berkeinginan selalu mengangkat wajahnya untuk supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan arah kiblat. Akhirnya disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keinginan Nabi SAW. Dan memang Nabi ini selalu diberikan apa yang dia inginkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan akan Tuhan kamu akan selalu memberikan apa yang kamu inginkan sampai kamu ridha wahai Muhammad. Itulah adalah pemberian daripada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebagai juga dikatakan oleh Sayyidina Aisyah pernah mengatakan, ma ara rabbuka illa yusari'u fi hawak. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku melihat sesungguhnya Tuhan kamu itu selalu memberikan apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan Allah akan berikan kepada kamu. Dan ini menghadap arah yang asalnya di Baitul Maqdis sampai akhirnya dirubah ke Ka'bah, itu juga keinginan daripada Nabi SAW. Ya, maka mengarahlah ke Masjidil Haram untuk apa? Seperti kembali daripada datuknya daripada Ibrahim. Banyak diantara yang lainnya juga takdirul a'mar. Juga di situ ada juga penyerahan daripada amal-amal kita dalam 1 tahun, itu juga terjadi di bulan Sya'ban. Intinya di bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, dan tentunya di bulan Sya'ban juga menjadi mulia karena di dalamnya ada 1 malam yang di situ dikatakan malam nisfu Sya'ban. Itu malam nisfu Sya'ban, insyaallah besok lah. Malam nisfu Sya'ban, apa fadilah dari malam nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidupkan, akan memberikan apa yang dia inginkan, dan akan tentunya Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan ke dalam surganya. Nabi SAW bersabda, man ahya al-layalil khams wajabat lahul jannah.
barang siapa yang menghidupkan malam-malam 5, maka wajib bagi dia untuk masuk surga. Yang pertama, Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah. Yang kedua, Laila Arafah, yaitu malam Arafah, tanggal daripada 9 Dzulhijjah. Kemudian Walailatul Nahar, yaitu malam Idul Adha. Walailatul Fitr, yang keempat yaitu malam Idul Fitri. Dan yang kelima, Walailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisif Sya'ban. Hidupkan malam hari untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengatakan, Lailatul Nisfi min Sya'ban hiya afdalul layali ba'da Lailatul Qadar. Ketahuilah bahwa malam nisif Sya'ban adalah paling afdalnya malam setelah malam Lailatul Qadar. Dan juga kita dikatakan bahwa di malam nisif Sya'ban ini kita gunakan banyak untuk apa? Untuk banyak berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan khamsul layalin la turaddu fihinad da'wah. Ada 5 malam yang tidak ditolak daripada doa seorang hamba. Tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan besok untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak kebutuhan kepada Allah. Kita banyak keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Utarakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Maha memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Katakan 5 malam tidak ditolak doa seorang hamba. Yaitu yang pertama, awal Laila min Rajab, yaitu malam 1 Rajab. Kemudian yang kedua, Lailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisif Sya'ban. Dan yang ketiga, Lailatul Jum'ah, yaitu malam Jumat. Kemudian yang keempat, Laila Idul Fitri, malam Idul Fitri. Dan yang kelima, Laila Idul Adha, yaitu malam Idul Adha. Ini 5 malam tidak akan ditolak doa seorang hamba. Dan besok kita akan masuki malam nisif Sya'ban. Manfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, doa untuk anak, untuk daerah, untuk negeri, semua pun yang kita, dengan kita benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kabulkan doa semuanya. Kemudian dikatakan malam nisif Sya'ban, Nabi riwayatkan daripada Ibnu Majah an Ali karramallahu wajhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatan nisf min Sya'ban, jika memasuki malam nisif Sya'ban, fagumu lailaha, maka berdirilah atau hidupkanlah di malam harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasumu naharaha, dan puasalah di siang harinya. Dan itu puasa di tanggal 15 itu hukumnya adalah sunnah, dan sebelumnya juga adalah diperbolehkan dan sunnah berpuasa. Nah, karena itu dikatakan bahwa Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban, sampai hampir Nabi SAW berpuasa 1 bulan, saking banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Kemudian selain itu Nabi SAW mengatakan, fa innallaha ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun di malam nisif Sya'ban setelah tenggelamnya matahari. Setelah tenggelamnya matahari, Nabi SAW turun ila sama'id dunia, sampai ke langit dunia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turun? Artinya apa? Allah sangat dekat dengan hambanya saat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yaqulu ala min mustaghfirin fa aghfirullah. Hei, siapa yang meminta ampun, ayo aku akan ampuni dosa baginya. Kemudian ala min mustarzik fa arzugah. Siapa yang meminta rizki, aku akan beri rizki. Kemudian ala mubtala fa uwafiyah. Siapa yang terkena bala, terkena ujian, siapapun yang minta, ayo aku akan selamatkan daripada itu ujian, aku akan berikan dia kesehatan daripada itu, daripada bala. Itu yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala kadza hatta itu al-fajr. Dan Allah Subhanahu wa taala terus minta, siapa yang minta? Ayo, siapa yang meminta? Dan itu diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai terbit fajar. Karena itu kesempatan, apapun yang kita inginkan, kesempatan.
Besok kita gunakan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan. Ya, karena itu kita kumpul semuanya kaum muslim di malam hari, kalau semuanya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan apapun segala keinginan. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam nisf Sya'ban ini juga Nabi SAW bersabda, innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yaghfiru jami'il muslimin fil wa ta'ala, ini mengampuni daripada dosa kaum muslimin di malam itu. Semua dosa daripada kaum muslimin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat semua hambanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat murah dengan ampunan saat itu. Tapi ada beberapa orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat, di antaranya yaitu yang pertama, illa limusyrikin, kecuali bagi orang yang musyrik, itu tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, bagi orang, ya, atau ada riwayat juga likahinin, ausahirin, orang yang tukang-tukang dukun, ya, ataupun tukang sihir, itu juga tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, musyahinin, atau orang yang berselisih, orang yang bermusuhan, itu juga tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita, ya, di malam itu masih ada orang-orang yang kita musuhi atau kita tidak saling menyapa, sebelum datangnya malam nisf Sya'ban, kita usahakan kita untuk banyak meminta maaf, meminta saling memaafkan antara kita, sehingga saat malam nisf Sya'ban tiba, kita sudah tidak ada permusuhan terhadap siapapun, antara orang tua dengan anak, antara saudara dengan saudaranya, antara orang dengan tetangganya, kemudian antara teman dengan temannya yang lain, semuanya itu akan kita saling memaafkan, sehingga Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Kemudian ada beberapa riwayat yang lainnya, orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di saat Allah sangat murah terhadap hambanya, di saat Allah sangat banyak memberikan ampunannya, yaitu au mudminu khamrin, yaitu orang yang selalu meminum minuman keras, atau sekarang kalau sama juga narkoba juga masuk di dalamnya. Orang yang selalu minuman keras, orang yang selalu mengkonsumsi narkoba, ketika dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisf Sya'ban, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang minum minuman keras itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras ataupun narkoba, wal maisir, judi, kemudian wal ansab, yaitu orang-orang yang berkurban untuk berhala-berhala, kemudian wal azlam, itu yang dikatakan azlam yaitu mengundi nasib dengan anak panah. Semuanya itu adalah ridsun min amali syaitan. Itu adalah sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang keji daripada amal perbuatan syaitan. Fastanibuhu, maka jauhilah itu perbuatan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Kenapa kita harus menjauhinya? Supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian diteruskan juga, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Kemudian orang yang mengkonsumsi daripada minuman keras atau berjudi
Allah mengatakan apa? Innama, hanya saja, yuridu syaitan. Setan itu menginginkan kepada kita ayyuki abainakum. Setan itu menginginkan adanya permusuhan antara kamu, menyebabkan timbulnya permusuhan di antara kamu, wal baghdha'u, dan kebencian antara kamu di dalam apa? Fil khamri wal maisir, di dalam minum-minuman keras, di dalam perjudian. Kan itu perjudian, kemudian minuman keras itu menyebabkan permusuhan. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran, menyebabkan permusuhan, menyebabkan kebencian di antara kamu semuanya. Wa yasuddakum, kemudian khamr dan maisir tadi itu, khamr dan maisir, perjudian, itu akan mencegah daripada kamu semuanya an dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anis shalah, dan menyebabkan menghalangi kamu semuanya daripada untuk salat. Fahal antum muntahun? Maukah kamu berhenti daripada itu perbuatan? Karena itu bagi orang yang mengkonsumsi narkoba ya, ataupun minuman keras, berhenti. Karena itu adalah perbuatan syaitan, itu perbuatan yang keji, dan itu akan menjauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan dikatakan man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa yang minuman keras di dunia, maka dia tidak akan meminum minuman keras yang ada di akhirat. Bedanya kalau orang minuman keras hilang akal ketika di dunia, tapi ketika di akhirat ada 3 sungai. Ada sungai yang terbuat dari madu, ada sungai yang terbuat dari susu, dan juga ada sungai yang terbuat daripada khamar. Ketika orang meminum daripada khamar yang ada di surga, maka dia akan menikmati surga dari apa, dia bisa terbang, dan dia akan bisa melihat surga dari atas. Itu kenikmatan yang akan didapatkan bagi orang yang tidak meminum minuman keras ketika di dunia. Itu di antara orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang lain yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu au'aqli walideh, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya ini, dia juga tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dikatakan al-aqli walideh la yadkhul jannah. Nabi SAW bersabda, al-ibnul bar la yadkhulun nar, wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Anak yang bakti sama orang, anak yang bakti kepada orang tua, maka dia tidak akan masuk neraka. Tapi sebaliknya, anak yang durhaka kepada orang tua, maka dia tidak akan masuk surga. Itu akan menjauhkan daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa radin walideh, barang siapa yang dia meninggal sedangkan kedua orang tuanya ridho kepada dia, lam yakun bainahu wa bainal jannati illa daraja, lam yakun bainahu wa bainal anbiya'i illa daraja wahidah. Barang siapa yang meninggal kedua orang tuanya ridho kepadanya, maka kedudukannya di surga antara dia dengan para nabi tidak ada ukurannya kecuali 1 derajat. Artinya apa? Derajatnya tinggi ketika dia masuk surga. Tapi sebaliknya, waman mata wa huwa aqli walideh, barang siapa yang meninggal sedangkan dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka lam yakun bainahu wa baina iblis illa darajah. Tidak akan ada antara derajatnya dia dengan derajatnya iblis di neraka kecuali 1 derajat. Artinya apa? Dia akan berada di neraka yang paling dalam. Karena itu hindari daripada durhaka kepada orang tua. Buat orang tua kamu ridho. Ya, karena apa? Kita berbakti kepada orang tua itu akan menyebabkan anak-anak kita nantinya bakti kepada kita. Itu Nabi SAW bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu semuanya kepada kedua orang tua kamu, kepada ayah kamu, kepada ibu kamu. Bakti kepada mereka, maka itu akan menyebabkan anak-anak kamu akan berbakti kepada kamu. Ini hadis ini sebetulnya ada beberapa kabar gembira bagi orang yang berbakti kepada orang tua. Yang pertama, orang yang bakti kepada orang tua, dari hadis ini berarti anak yang bakti kepada orang tua tadi itu Allah akan panjangkan umurnya. Birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Berarti Allah akan panjangkan umurnya sampai dia akan kawin, sampai dia akan punya anak, panjang umur. Kemudian yang kedua, husulul aulad.
dia akan mendapatkan anak-anak. Karena di situ dikatakan orang yang bakti kepada orang tua, maka Allah akan memberikan anak yang bisa bakti kepada dia. Tentunya dia akan memiliki anak-anak yang soleh. Kemudian yang ketiga, anak-anak yang dilahirkan daripada anak yang bakti kepada orang tua tadi itu hayatuhum, anak-anaknya akan hidup dalam keadaan lahir dalam keadaan selamat. Anaknya lahir dalam keadaan selamat. Kemudian yang keempat, ketika dia berbakti kepada orang tua, maka tentunya anak tadi hidup sampai dewasa. Sampai yang kelima, setelah dewasa anak tadi akan menjadi anak yang bakti kepada kedua orang tua. Karena tentunya dikatakan anak akan berbakti ketika anak bakti kepada orang tua, maka anak tadi akan memiliki anak, dia akan memiliki anak yang akan berbakti kepada dia. Tentunya bakti daripada seorang anak tidak akan bisa dinikmati kecuali anak tadi sudah dewasa. Kalau masih kecil masih ngerepoti kepada orang tuanya. Tentunya bakti itu akan didapatkan ketika anak tadi sudah dewasa dan dia akan mendapatkan baktinya sebagaimana dia bakti kepada orang tua. Karena itu hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, baktilah kepada kedua orang tua. Maka disitulah akan ada kebahagiaan dunia maupun akhirat. Bahkan apakah kita ini cukup bakti kita ini dengan kita memberikan kepada dia pemberian, mungkin kita bakti beberapa saat, kemudian apakah itu sudah bisa membalas daripada bakti kita kepada membalas daripada orang tua, bakti kita kepada orang tua? Karena itu pernah diceritakan ada Abdullah bin Umar ibn Khattab, anak daripada Sayyidina Umar ibn Khattab. Abdullah bin Umar ibn Khattab ini ketika dia dalam keadaan tawaf, dia melihat ada seorang anak membawa seorang perempuan di atas punggungnya, digendong. Anak tadi digendong oleh Abdullah bin Umar ibn Khattab. Ketika digendong, kemudian dia berputar memutari Ka'bah untuk melakukan tawaf. Saat itu Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab melihat. Kemudian tanya, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab bertanya kepada anak tadi yang menggendong seorang perempuan, siapa yang ada di atas punggung kamu? Akhirnya orang tadi itu mengatakan, ini adalah ibuku. Ketahuilah aku sudah melakukan daripada semua perbuatan haji dan selalu ibuku aku gendong. Baik dalam keadaan tawaf ataupun sa'i, dalam keadaan ketika melakukan daripada rukun-rukun haji, semuanya aku gendong orang tuaku. Kemudian lelaki tadi tanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, sudahkah yang aku lakukan ini cukup untuk membalas daripada budi, untuk membalas daripada pengorbanan orang tuaku kepadaku? Apakah ini sudah dikatakan sebagai balas budi kepada orang tuaku dengan aku melakukan ini semuanya? Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi mahma fa'alta biha fala ya'dila dalika talqa wahida talagadha fika sa'a wiladatiha. Demi Allah, kata Abdullah bin Umar, apapun yang kamu lakukan, sebesar apapun daripada balasan kamu kepada orang tua kamu, itu tidak sebanding, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, tidak sebanding dengan sakit satu kali jeritan daripada orang tua kamu ketika melahirkan kamu. Karena itu kita tidak bisa balas budi kepada orang tua kita, sebesar apapun kita masih kurang. Kan itu selalu cari ridho orang tua, selalu minta doa kepada orang tua kita. Karena dikatakan Sayyidina Umar, Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, dia itu orang yang bakti kepada orang tuanya. Sayyidina Hasan, anak daripada Sayyidina Ali, ya dari putra daripada Sayyidina Fatimah, dia tidak pernah dia itu melawan daripada orang tuanya, bakti kepada orang tuanya. Bahkan di saat makan pun, kata Sayyidina Hasan, rubbama aku la ya'kulu ma'a walidati. Dikatakan ketika orang tuanya makan, Sayyidina Hasan tidak ikut makan bersama orang tuanya. Ketika ditanya, kenapa kau tidak ikut makan dengan orang tua kamu? Kata Sayyidina Hasan, rubbama tasbiku ainaha ila syai'in minat ta'ami fa'akhudhu qablaha. Kata Sayyidina Hasan,
Aku takut ketika aku makan dengan ibuku, dengan orang tuaku, aku takut ketika aku mengambil sesuatu, ternyata orang tuaku sudah menginginkan itu yang aku ambil, sehingga aku mendahului daripada orang tuaku. Begitu besar mereka berbakti kepada orang tuanya, karena itu bakti kepada orang tua. Sayyidina Ali, dikatakan Al-Habib Ali. Al-Habib Ali, sahibul maulid, pengarang daripada Simtud Durar. Al-Habib Ali Al-Habsyi, dia pernah mengatakan, aku kan Al-Habib Ali Al-Habsyi yuqabbil yaday wa rijlai walidati kulla yawm thumma talaba minha an tad'uwa lahu. Al-Habib Ali Al-Habsyi itu setiap harinya katanya dia mencium tangan dan kaki kedua orang tuanya, khususnya ibunya, setiap hari mencium tangan dan kaki daripada ibunya. Kemudian setelah mencium tangan dan kakinya, minta doa kepada orang tuanya, minta doa kepada ibunya. Itu yang dilakukan oleh Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Akhirnya jadi seperti Al-Habib Ali Al-Habsyi, seorang ulama, seorang aulia yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat bakti kepada orang tua, selalu mencium tangan dan kaki daripada orang tuanya. Kita kadang-kadang jarang sekali mencium tangan dan mencium tangan orang tua kita jarang. Kadang-kadang kita lebih perhatian dengan orang-orang soleh, tapi kita melupakan orang tua kita. Keliru. Justru orang tua kamu adalah surga kamu dan neraka kamu. Baktilah kepada orang tua. Kemudian sampai dikatakan Al-Habib Ali Al-Habsyi ini suatu saat dia mengatakan, ana ma'uddu, aku tidak menganggap jami'a ma ma'i mal qat. Aku ini tidak pernah menganggap hartaku ini adalah milikku. Aku menganggap semuanya adalah fi hayati walidati, di dalam kehidupan ibuku saat itu masih ada ibuku, aku anggap itu adalah harta daripada orang tuaku. Semuanya untuk orang tuaku. Sampai lau kharajat bi, seandainya ibuku ini mengajak aku keluar ke pasar, ila suq, kemudian wadda'at riggi, ibuku menganggap aku ini adalah seorang budak. Aku dibawa ke pasar, kemudian aku dianggap budak dan diakui adalah budaknya, kemudian menjual aku. Ketahuilah, ma ba'ungkir 'alaiha, aku tidak akan mengingkari daripada apa yang dilakukan oleh ibuku. Itu baktinya kepada orang tua. Karena itu, wahai kaum muslimin, ketika kita memiliki kesalahan, mungkin yang sengaja ataupun tidak disengaja, mari di saat momen yang paling tepat, besok malam nisfu Sya'ban, minta maaf kepada orang tua kita, minta ridha kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita yang akan menyebabkan kita nanti mendapatkan kedudukan tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Di situ banyak di antara yang juga tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya qatilun nafs, orang yang bunuh diri, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga qati'ur rahim juga tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini qati'ur rahim banyak sekali sekarang ya, di daerah kita, di negeri kita. Ya, kita kadang-kadang karena permasalahan yang sepele, kadang-kadang permasalahan warisan, kadang-kadang permasalahan harta yang tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang berselisih, tidak menyapa antara saudara, antara orang tua kadang dengan anaknya, antara tetangga dengan tetangganya, antara teman dengan temannya, gara-gara harta. Kan itu qati'ur rahim ini dikatakan qati'ur rahim mal'unun. Qati'ur rahim la yadkhulul jannah. Orang yang mutus tali persaudaraan tidak akan masuk surga dan mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Qati'ur rahim mal'unun wa in mata wasatil Ka'bah. Orang yang memutus tali persaudaraan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia meninggal di tengah-tengah Ka'bah sekalipun. Orang sekarang kalau ada orang meninggal di masjid sudah heboh. Ya, ini meninggal di tengah Ka'bah. Di dalam Ka'bah di tengah-tengahnya meninggal. Kalau dia qati'ur rahim, walaupun mungkin manusia menganggap dia adalah orang baik, tapi la yadkhulul jannah mal'un. Apa arti mal'un? Tardun an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah enggak akan masuk surga. Karena kita semuanya masuk surga bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita. Ibadah kita tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dapatkan.
Itu kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi orang yang memutus tali persaudaraan, ini saat yang paling tepat. Ayo sambung kembali daripada tali persaudaraan kita. Di antara yang lainnya yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yaitu musbil izar. Orang yang kan dari pakaiannya atau sarungnya di bawah sampai mata kaki. Nah, itu orang ya zaman dahulu itu orang kalau ya pakaiannya itu sampai panjang di bawah mata kaki, apalagi sampai nyapu tanah, nah, itu mereka itu sombong. Mereka lakukan itu semuanya karena takaburan, karena dia sombong. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mampu sampai pakaiannya melebihi daripada mata kaki. Berarti Allah melarang di situ pertama karena musbilul izar. Karena memang ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yaitu pakaiannya di bawah mata kaki. Tapi hikmah di situ di bawah mata kaki yaitu karena sombong. Karena itu walaupun seandainya pakaian kita di atas mata kaki, tapi kalaupun kita sombong, takutnya, khawatirnya kita juga tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak senang dengan orang-orang yang sombong, sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, sombong dengan kecantikannya, sombong dengan kegantengannya, sombong dengan segala sesuatunya. Itu kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang lemah, kita manusia yang selalu butuh kepada hamba yang lainnya, kita manusia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manusia yang lemah, tidak perlu kita sombong. Tidak mungkin kita akan menjadi orang yang sombong kecuali Allah yang yang berhak untuk memiliki sifat sombong. Kemudian di antara yang lainnya qatat, orang yang selalu mengadu domba. Itu juga tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lakukan itu semuanya, apalagi sekarang ada medsos, ada WhatsApp, Facebook, kadang-kadang kita sengaja mengirimkan sesuatu tujuannya untuk mengadu domba antara teman dengan temannya, mengadu domba antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya. Hati-hati, orang yang selalu mengadu domba al-qattat tadkhulul jannah, orang yang mengadu domba enggak akan masuk surga. Kemudian di malam nisfu Sya'ban tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di antara riwayat-riwayat yang lain yang mereka di saat itu juga tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu malam nisfu Sya'ban Allah Maha mengampuni dosa daripada hambanya. Allah Maha menerima doa daripada hambanya. Allah Maha menerima taubat daripada hambanya. Karena itu gunakan kesempatan yang berharga ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita rahmatnya, selalu memberi kepada kita ridhanya, dan mudah-mudahan apapun yang kita inginkan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan semuanya dengan lebih baik daripada apa yang kita minta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala manjangkan umur kita semuanya sampai kita bisa mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah panjangkan umur kita sampai kita mendapatkan bulan Ramadan tahun demi tahun dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita rahmatnya dan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalaupun Allah takdirkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah ba'da umril tawil, setelah umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.